cara membuka silinder kopling bagian atas dan bagaimana cara mengganti silnya. Ikuti video-video saya dan langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan. Stay tune terus. Oke bosku, langkah pertama yang kita siapkan adalah kunci ring-ring bentuk S12, kemudian ring pas 12 dan tang, kemudian kunci 14 ring pas juga. Langkah pertama yang kita lakukan adalah nanti kita akan membuka baut pengaitnya. Itu ada baut 12-2 atas dan bawah. Yang bawah itu cukup mudah sekali, kemudian yang atas sangat sulit. Ini minyak rimnya karena bocor, ini karena saya ganti karena ada kebocoran oli rim. Ini untuk bagian sepi, untuk kancingan atas kita buka menggunakan tang seperti ini. Kita buka, kemudian asnya nanti kita tarik. Ini ada asnya di dalam kancingan sepi. Kemudian ini nanti kan handle-nya yang akan terhubung ke bagian seal kopling itu nanti dipindah ke kanan, dipindah ke kiri untuk memudahkan membuka baut 12 bagian atas. Kemudian ini kita buka untuk baut yang bagian bawah dulu. Kemudian yang atas cukup sulit, ini menggeser-geser as tengah ini. Kalau sudah kendor dengan kunci, kita kendorkan dengan tangan pelan-pelan seperti ini sampai tercopot. Kemudian langkah berikutnya kita kendorkan bagian atas. Sebelumnya kita kendorkan untuk bagian setelan kunci menggunakan kunci 14 dulu. Jadi agar handle daripada kopling itu bisa ngangkat ke atas. Jadi ini bisa geser-gesernya itu lebih mudah. Nanti kan kalau digeser ke kanan ke kiri lebih mudah. Langkah pertama kita kendorkan untuk 14-an untuk bagian setelan ini. Sebenarnya dalam membuka seal kopling bagian atas untuk penter ini tidak terlalu sulit, hanya saja kita itu memerlukan kesabaran yang cukup tinggi. Soalnya untuk melepas baut bagian atas itu hanya 1 inci demi 1 inci lah, 1 langkah demi 1 langkah, sedikit demi sedikit. Jadi tidak bisa langsung kendor semua. Kemudian kita kendorkan seperti ini menggunakan kunci 12 ya, 1 langkah. Kemudian handlenya kita pindah bagian sini, kemudian kita kendorkan lagi 1 langkah. Ini hanya sedikit, jadi ruang geraknya tidak terlalu banyak. Tetapi nanti jika sudah kendor dengan menggunakan kunci, nanti kita teruskan menggunakan tangan karena lebih mudahnya. Ini kita agar kendor maksimal dulu kita gunakan kunci. Setelah kendor seperti ini kita gunakan tangan. Kita gunakan tangan seperti ini. Sebetulnya yang paling sulit itu hanya untuk baut bagian atas atau mur bagian atas ini yang paling sulit sebenarnya. Setelah semua sudah tercopot, kemudian handle tercopot, kemudian kita buka yang bagian sini untuk bagian selang menggunakan kunci ring pas 12. Ini mencopotnya agak seret juga, tapi nanti kita pastikan bahwa saat memasang pastikan lurus, jadi tidak miring, karena jika pemasangan selang ini miring nanti akan menyebabkan kebocoran. Jika ada kebocoran nanti bisa-bisa kan untuk bagian mur silinder itu nanti bisa rusak. Jadi sangat berhati-hati. Setelahnya kita tarik seperti ini. Kemudian ini sangat keruh sekali. Nanti sekalian kita ganti menggunakan oli yang baru. Oli ini kayak ini iki ngasih anak parah. Ki bos oli ini ngasih kayak ini. Aduh. Ini salah satu penyebab seal rusak itu karena olinya jelek juga bisa ini.
Setelahnya kita buka seperti ini menggunakan, terserah menggunakan obeng kecil atau menggunakan gunting atau menggunakan alat yang sejenisnya. Kita congkel untuk bagian ini sepi atau pengaitnya. Kita congkel seperti ini, kita tarik, kemudian ini ada dua bagian. Setelahnya kita tarik, setelah benar-benar copot, kemudian kita copot seperti ini dan kita gedok-gedokan. Kemudian kan copot seperti ini kan. Ini nanti yang akan kita ganti seal set untuk silinder kopling Panther bagian atas. Kemudian kita pastikan bahwa permukaan silinder itu masih bagus. Jadi jika tidak bagus nanti kita ganti. Kemudian kita menggunakan Seiken. Ini adalah part-part dari Jepang, bukan ori tapi sudah recommended lah, lumayan awet. Ini setelah terpasang, kemudian ini kita pasang kembali. Kemudian jangan sampai lupa nanti untuk bagian sepi kita kancing kembali, kita tutuk-tutuk, diduduk tuk ke bagian dua sisinya. Nah, seperti ini. Setelah kita pastikan sudah beres semua, kemudian langkah berikutnya kita pasang kembali. Kita colokkan seperti ini. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, untuk memasang bagian selang yang terhubung ke silinder pastikan berhati-hati dan